Video kali ini kita akan belajar bagaimana cara untuk melawan pikiran negatif. Dahulu kala, di sebuah kerajaan, hiduplah seorang pemuda yang mempunyai kehidupan yang sulit. Setiap hari, dia keluar mencari pekerjaan, mencari uang, lalu pulang ke rumah untuk memasak, makan, dan tidur. Suatu hari, setelah mencari pekerjaan tanpa hasil, dia berjalan pulang dengan perasaan kecewa. Saat itu, dia mendengar suara dari belakang bertanya kepadanya, "Dapatkah saya menemukan pekerja di sini?" Dia berbalik dan melihat seorang lelaki tua berdiri di sana dengan 3 tas penuh. Pemuda itu menjawab, "Ya, saya bisa melakukan pekerjaan itu." Orang tua itu berkata, "Saya harus pergi ke desa berikutnya, yang agak jauh dari sini. Saya dapat membawa 2 tas sendiri, tetapi tas ketiga terlalu berat untuk saya. Bisakah Anda membawa yang ini? Saya akan memberikannya kepada Anda 3 koin emas untuk itu." Pemuda itu setuju dan mengambil tas itu. Begitu dia melakukannya, dia menyadari betapa beratnya tas itu dan berkata, "Tas ini sepertinya sangat berat." Lelaki tua itu menjawab dengan berbisik, "Ya, karena di dalamnya terdapat koin perunggu." Meskipun bebannya berat, pemuda itu mengambil tasnya dan mulai berjalan bersama lelaki tua itu. Saat mereka berjalan, dia memperhatikan bahwa lelaki tua itu sedang mengawasinya. Hal ini membuat pemuda itu berpikir, orang tua itu mungkin mengira aku akan melarikan diri dengan membawa tas itu. Namun, aku tidak percaya pada ketidakjujuran atau pencurian. Aku tidak akan mengkhianati kepercayaannya atas beberapa koin. Aku hanya tertarik dalam mendapatkan upahku secara adil. Saat berjalan, mereka tiba di sebuah sungai. Pemuda itu segera masuk ke dalam air untuk menyeberanginya. Namun lelaki tua itu tetap berdiri di tepi sungai. Orang tua itu berkata, "Saya sudah terlalu tua. Saya tidak mampu membawa 2 tas melewati sungai ini. Jika saya mencobanya, saya mungkin akan tenggelam. Bisakah Anda membawa 1 tas lagi? Jangan khawatir tentang gaji Anda. Saya akan memberi kalian 3 koin emas lagi." Pemuda itu setuju. Saat dia pergi untuk mengambil tas lain, lelaki tua itu ragu-ragu dan berkata, "Tetapi berjanjilah kamu tidak akan lari dengan ini." Pemuda itu bertanya, "Mengapa saya harus lari?" Orang tua itu menjawab, "Siapa yang bisa kita percayai saat ini? Ada koin perak di tas ini." Pemuda itu menjawab, "Apakah saya terlihat seperti pencuri atau orang yang tidak jujur? Jangan khawatir. Saya bukan orang yang berbuat curang karena keserakahan. Berikan tas itu kepada saya." Sambil berkata demikian, pemuda itu mengambil tas kedua dan menyeberangi sungai. Bahkan koin perak pun tidak dapat menghalangi dia dari kejujurannya. Setelah berjalan beberapa saat, mereka sampai di sebuah bukit. Pemuda itu mulai mendakinya perlahan, namun lelaki tua itu berhenti di kaki bukit. Melihat ini, pemuda itu berseru, "Ayo, kenapa kamu berhenti?" Orang tua itu menjawab, "Saya sudah terlalu tua. Saya tidak bisa berjalan dengan baik. Sulit untuk mendaki bukit ini dengan tas ini." Pemuda itu berkata, "Baiklah, berikan tas itu kepadaku. Aku akan membawakannya untukmu." Lelaki tua itu ragu-ragu dan berkata, "Tetapi ada koin emas di dalamnya. Jika kamu melarikan diri bersamanya, aku sudah tua. Aku bahkan tidak bisa mengejarmu." Pemuda itu sedikit meninggikan suaranya dan berkata, "Sudah kubilang, aku bukan orang seperti itu. Aku bekerja sebagai buruh karena aku menghargai kejujuran. Aku dulunya adalah pemegang buku di sebuah rentenir. Dia menekanku untuk berbuat curang. Orang-orang dengan membuat akun palsu, tapi saya menolak dan harus berhenti dari pekerjaan saya." Lelaki tua itu masih ragu, namun dia menjawab, "Saya tidak tahu apakah Anda mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Bagaimanapun, datang dan ambil sekantong koin emas ini juga. Saya akan mengikuti Anda sesuai keinginan saya. Anda bisa pergi di depan, lalu tunggu aku di sisi lain." Pemuda itu mengambil tasnya dan melanjutkan perjalanannya, meninggalkan lelaki tua itu. Saat dia berjalan, dia berpikir, "Jika saya melarikan diri dengan 3 tas ini, orang tua itu tidak akan bisa menangkap saya,
dan saya akan menjadi kaya selamanya. Kemudian ia berpikir, orang tua ini sudah terlalu tua. Apa yang akan dia lakukan dengan uang sebanyak itu? Hidupnya sudah tidak banyak lagi. Tetapi saya masih muda. Jika saya mempunyai uang ini, saya akan menjadi kaya. Lalu saya bisa menikah seorang wanita cantik, dan hidupku akan lebih mudah. Dengan uang, aku akan memiliki rasa hormat, kemewahan, dan kenyamanan. Tergoda oleh pemikiran ini, dia memutuskan untuk melarikan diri dengan membawa ketiga tas tersebut. Dia mulai berlari dengan terengah-engah membawa tas-tas itu. Setelah berlari beberapa lama, akhirnya dia sampai di rumahnya dan membuka tasnya. Namun dia terkejut melihat tidak ada koin emas atau perak di dalam tas. Mereka hanya berisi batu-batu kecil. Dia bertanya-tanya mengapa lelaki tua itu berbohong kepadanya dan mengapa dia perlu melakukan drama seperti itu. Saat dia membuka tasnya, pemuda itu melihat secari kertas. Dia mengambilnya dan mulai membacanya. Pesan di kertas itu berbunyi, "Saya adalah raja kerajaan ini. Saya tidak memiliki ahli waris, dan saya semakin tua, jadi saya mencari orang yang jujur untuk diadopsi sebagai anak dan penerus saya. Jika Anda tidak melarikan diri, kamu bisa saja menjadi orang itu." Membaca ini, pemuda itu diliputi penyesalan dan penyesalan. Sepanjang hidupnya, dia jujur dan tidak berniat mengkhianati orang tua itu. Jika dia mengabaikan pemikiran sekilas dalam benaknya, dia bisa saja menjadi penerus raja saat ini. Namun pemikiran tersebut membuatnya mengambil keputusan yang mengkhianati nilai-nilainya dan menghilangkan kesempatan yang tidak akan pernah ia dapatkan lagi. Kisah lelaki muda dan lelaki tua ini menggambarkan kekuatan pikiran dan dampak besar yang bisa ditimbulkannya terhadap kehidupan kita. Ini dengan jelas menunjukkan kepada kita bagaimana pikiran kita dapat menentukan nasib kita. Dalam cerita ini, pemuda yang merupakan orang jujur, membiarkan pikiran buruk menguasai pikirannya dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan prinsipnya. Suatu pemikiran muncul di benaknya bahwa jika dia melarikan diri dengan semua kekayaannya, lelaki tua itu tidak akan bisa mengejarnya. Akan lebih baik jika dia menghentikan pikirannya di situ. Namun, dia tetap berpikir bahwa melarikan diri dengan membawa uang akan membuatnya menjadi sangat kaya. Hidupnya akan sangat nyaman. Dia akan menikahi wanita cantik dan menjalani hidup bahagia. Rantai pemikirannya berkembang lebih jauh, dan akhirnya, keserakahan mengambil alih pikirannya, mendorongnya untuk melarikan diri dengan membawa ketiga tas tersebut. Ini menunjukkan betapa cepatnya pikiran negatif dapat mengubah hidup kita. Ini adalah pengingat betapa pentingnya untuk selalu menyadari apa yang kita pikirkan. Buddha selalu berkata bahwa musuh terbesar kita tidak bisa menyakiti kita sebanyak pikiran kita yang tidak berjaga-jaga. Menurut Buddha, setiap tindakan dimulai dengan pikiran. Pikiran kita menjadi kata-kata, perkataan kita menjadi tindakan, tindakan kita menjadi kebiasaan, dan kebiasaan kita menentukan nasib kita. Oleh karena itu, agar tidak terjerumus ke dalam pemikiran negatif, penting untuk tetap memeriksa pikiran kita dan berpikir positif. Dengan memperhatikan pikiran kita dan bertujuan untuk berpikir positif, kita dapat mengarahkan hidup kita ke arah yang lebih baik. Ketika kita memantau pikiran kita dapat mengendalikan pikiran kita dan menghindari pengambilan keputusan yang mungkin kita sesali di kemudian hari. Jadi saat kita menjalani perjalanan hidup yang kompleks, penting untuk mengelola pikiran kita dengan cermat. Pikiran kita ibarat benih yang dapat tumbuh menjadi takdir kita. Dengan membina mereka secara bijaksana, kita dapat menjamin masa depan cerah yang penuh kedamaian dan kebahagiaan.